seluruh makhluknya. Adapun dunia Allah berikan kepada semuanya tanpa kecuali. Namun ketika Allah memberikan keimanan, hanya Allah berikan kepada hamba yang dicintainya. Wala yu'ti imanan illa man yuhib. Dan tidaklah Allah memberikan kepada hamba keimanan kecuali hamba yang dicintai saja. Karena itu kita bersyukur kepada Allah masih diberikan keimanan. Ini pertanda Allah masih mencintai kita. Sisa kita pandai menjaga iman kita ini Bapak Ibu, ya, dipelihara dengan baik, dirawat. Jangan sampai iman ini kemudian dicabut dari diri kita semua, naudzubillah. Karena bukan hal yang tidak mungkin iman seorang itu akan hilang, ya, atau melemah dan melemah akhirnya bisa hilang. Karena itu kita hendaklah pandai-pandai menjaganya, memeliharanya, dan penjagaan iman yang paling besar adalah duduknya seorang di majelis ilmu. Itu adalah penjagaan yang paling kuat dalam menjaga iman ini. Bapak Ibu yang berbahagia, pada malam ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita mengkaji hadis-hadis Nabi, yang pada malam ini kita sudah sampai tak terasa hadis 193. Kita baca. Qala musannifu hafizahullahu ta'ala an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifati fi salati. Aku bertanya kepada Rasulullah tentang iltifat. Iltifat itu melengos, napa? Ngeten niku napa berpaling ya? Ya, melengos atau berpaling. Ya, bagaimana ketika ada orang sholat melengos, kiri atau kanan atau berpaling. Ketika sholat, itu apa hukumnya atau bagaimana keadaannya? Beliau bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau menjawab, huwa ikhtilasun yahtalisu asyaitan min salatil abdi. Itu adalah ikhtilas. Ikhtilas itu curian, ya, atau setan mencuri, di mana curian setan mencuri pandangan manusia dari sholat hamba. Jadi kalau jangan melingos itu kecurian setan. Ya, tidak sampai membatalkan sholat, tapi mengurangi keafdolian itu jelas, ya, mengurangi pahala. Apalagi kalau sering-sering juga bisa membahayakan, ya. Ikhtilas, ya, Bu. Ikhtilas itu melengos atau berpaling, ya. Jadi di dalam sholat itu ada beberapa pandangan yang terlarang, ada yang makruh. Tadi ikhtilas itu makruh, ya, jangan diulang-ulang. Kalau diulang-ulang bisa menyebabkan batal juga, ya. Yang kedua ini yang dilarang adalah mengarah ke atas. Tidak boleh kita sholat mengarah ke atas. Ini masuk kesombongan, ya. Di dalam hadis, semoga Allah bukakan matanya orang ketika sholat memandang ke atas. Tidak boleh. Pandangan yang disunahkanlah ke arah sujud atau tempat yang tidak membuat dia terpalingkan dari kekhusyukan. Ya, paling sunahnya memandang ke arah sujud. Itu pandangan mata ketika sholat. Adapun ke atas dan ikhtilas tadi, melengos, berpaling, itu hal yang makruh yang adalah dijauhi seorang ketika sholat. Ya, curian setan. Ya. Hadis selanjutnya, An Sahl ibn Hanif radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man sa'alallaha ta'ala syahadata bisidqin ballaghahu manazil syuhada'i wa in mata ala firashihi, rawahu Muslimun. Nabi kita berkata, barang siapa yang minta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar diberikan mati syahid, ya, bisidqin, dengan penuh kejujuran hati, betul-betul hatinya ingin dia dimatikan dalam keadaan mati syahid. Jadi penuh dengan kejujuran, tulus bahwa dia ingin minta kepada Allah, memohon kepada Allah agar dimatikan dalam keadaan mati syahid. Maka ballaghahu, maka Allah akan mengantarkan, akan menyampaikan derajat syuhada, derajat orang yang mati syahid, wa in mata ala firashihi, walaupun orang tadi mati di atas ranjangnya. Artinya mati sakit, bukan mati perang atau mati ketika berperang di jalan Allah. Tapi tatkala dia hidup dulu pernah berdoa dengan tulus hati agar dimatikan mati syahid, maka niat yang tulus dan jujur itu Allah mengantarkan kepada dia manazil, kedudukan orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Nah, di sini menunjukkan bagaimana ketulusan hati dan keikhlasan dan juga niat-niat yang baik ketika betul
betul-betul terus dari hati seorang hamba, maka Allah akan memberikan apa yang diinginkan, walaupun dia di dunia tidak diberi, tapi Allah akan sampaikan ke jenjang atau derajat apa yang dia minta ketika dia penuh dengan kejujuran. Ya, itulah orang yang selalu berniat baik, ya, apalagi niat baik diiringi dengan ketulusan dan kesungguhan serta upaya untuk bisa mendapatkan apa yang diniatkan dari kebaikan itu. Maka andai kata dia tidak mampu atau belum sempat mendapatkan apa yang diinginkan tadi, selagi niatnya tulus, ikhlas, maka Allah akan sampaikan kepada niat hati yang jujur tadi. Ya, itulah maha baiknya Allah ya. Karena itu Rasulullah mengatakan manintaja'a fi, barang siapa yang membaringkan tubuhnya, ya, dia tidur, ya, kemudian wanawa ayatahajjada, dan dia berniat ingin tahajud, jadi dia merebahkan tubuhnya, kemudian dia kata Nabi dia niat nanti malam mau sholat tahajud, faqalabathu ainahu, namun orang ini dikalahkan oleh kedua matanya, artinya tidak bisa bangun malam, mungkin karena belum biasa, dia sudah niat, pasang niat, berbaring, niat ingin nanti malam saya mau tahajud, namun karena belum menjadi kebiasaannya, sehingga dikalahkan oleh matanya, sehingga matanya tidur sampai subuh. Maka kata Nabi, ya kutiba lahu ma nawa, maka akan ditulis apa yang dia niatkan, wa kana namuhu sadaqah, dan tidurnya dia tadi sampai 14 ke waktu subuh itu tidur yang bernilai sedekah. Bayangkan ya. Jadi ada orang mau sholat malam, niat sudah pasang niat, terus 14 sampai subuh, ya nggak bangun malam karena memang belum biasa, ya dikalahkan oleh matanya masih ngantuk sehingga sampai subuh baru bangun. Tapi tadi sudah niat ingin sholat tahajud, maka kata Nabi kutiba lahu manawa, ya sudah ditulis apa yang dia niatkan tadi, sudah diberi pahala niat sama Allah. Kemudian tidurnya tadi yang 12 sampai subuh tadi, tidur yang dinilai sedekah, bayangkan ya. Inilah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang selalu berniat kebajikan, andai kata tulus niat kebajikannya itu, andai kata dia belum sempat atau belum mampu mendapatkan apa yang diniatkan dari tulusnya hati tadi, maka Allah akan sampaikan pahala dari pahala niat yang baik. Berbeda kalau niat buruk. Kalau kita punya niat berbuat jahat, mau maksiat, selagi belum dilakukan dosa dan maksiat itu, Allah belum catat. Ya, saya nanti malam mau mencuri misalkan. Udah pasang niat dia nanti malam mau mencuri. Tapi belum ditulis dosa, sebab dia belum mencuri. Nah, begitu malam tiba, nggak tahu tiba-tiba dia takut kepada Allah, ingat dosa-dosa, akhirnya dia tidak jadi mencuri. Maka dia tidak diberi dosa karena nggak jadi mencuri, malah dia diberi pahala. Nah, luar biasa ya. Malah dia diberi pahala karena dia tidak jadi mencuri karena takut kepada Allah. Bayangkan, nggak dapat dosa, malah diberi pahala karena dia niat ingin mencuri, tapi dia nggak jadi mencuri karena takut kepada Allah. Malah diberi pahala. Itu kalau keburukan. Tapi kalau kebaikan, baru niat baik saja sudah dicatat sebagai pahala niat. Apalagi kalau amal itu sudah istiqomah Bapak Ibu. Kalau sudah istiqomah, bukan pahala niat lagi, pahala amal sempurna. Saya kasih contoh yang kedua supaya mudah dipahami. Bapak Ibu sudah biasa sholat malam, walaupun cuma 2 salam 3 witir. Tapi itu Bapak sudah lakukan, Ibu sudah lakukan terus-menerus, nggak pernah ditinggal. Udah istiqomah, udah rutin. Jam malam dia selalu bangun, sholat 2 rakaat dan 3 witir. Nah, satu saat gak tahu mungkin karena kecapean yang sangat, siangnya banyak kerjaan mungkin ya, atau mungkin badannya baru kurang enak ya. Akhirnya di satu saat dia tidak bisa bangun malam, atau dia bangun tapi badannya serasa berat untuk sholat malam. Ya, akhirnya dia tidak melaksanakan sholat 2 salam 3 witir yang biasa lakukan tadi. Karena sesuatu hal tadi, maka walaupun dia tidak sholat malam 5 rakaat tadi, maka dia dicatat orang yang sholat malam 5 rakaat sempurna, sebab dia meninggalkan karena uzur. Ya, gitu. Bukan pahala niat ya, pahala amal. Sebab apa? Yang kedua ini sudah dilakukan, sudah biasa mengamalkan. Yang pertama tadi baru niat. Orang belum biasa sholat malam, karena mungkin setelah mengetahui keutamaan sholat malam, terus langsung semangat, nanti malam saya mau tahajud lah. Ya, terus langsung pasang niat kan,
nanti malam atau setelah mengetahui keutamanya. Namun karena belum biasa bangun malam, tadi dikalahkan oleh matanya. Subuh baru bangun karena biasanya bangun subuh. Nah, maka orang seperti ini karena belum biasa sholat malam, maka dia dikasih pahala niat sholat malam dan pahala sedekah tidurnya yang 14 sampai subuh. Tapi belum pahala amal. Beda dengan yang pertama tadi, Bapak Ibu. Dia sudah rutin sholat 5 rakaat. Satu saat karena udzur yang syar'i, dia tidak bisa laksanakan sholat itu, maka walaupun dia nggak sholat, tetap dia diberi pahala seperti orang sholat 5 rakaat. Diberi pahala amal, bukan pahala niat. Gitu ya. Nah, itu bedakan. Nah, itulah kenapa istiqomah itu luar biasa. Seperti itu. Kalau jenengan luput karena hal yang syar'i, udzur yang syar'i, jenengan dapat pahala. Seperti jenengan biasa ngaji tiap hari Sabtu di sini misalkan, nggak pernah dia tinggalkan ngaji. Nah, suatu saat ada udzur sakit atau tiba-tiba bapak dari desa datang harus nemoni dulu kan bapak ibu di rumah, terpaksa nggak bisa berangkat taklim, maka walaupun jenengan di rumah jagongi bapak, jenengan dapat pahala taklim sebagaimana bapak ibu taklim di sini tanpa mengurangi sedikit pun. Kenapa? Karena sudah istiqomah. Kalau nggak ada udzur pasti bapak ibu berangkat. Beda kalau ngajinya nyeng pas dat yang mangkat pas nyeng ya lama kan pas tidur ngaji pas juta keh lali. Nah niki dat nyeng ngeten niki mboten saged pikantuk pahala amal sebab mboten istiqomah. Nah kalau dia tidak datang ya enggak dapat pahala. Nah, karena belum istiqomah. Makanya Bu, Bapak Ibu, kalau sudah punya amal itu lazimi walaupun sedikit enggak apa-apa. Ya Rasulullah bersabda, ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu yang adwam, yang dawam, yang kontinu, yang lumintu, yang konsisten, yang terus-menerus, wa in qalla, walaupun cuma sedikit. Sedikit kan? Cuma ngaji sepekan sekali 1 jam, sedikit banget itu, tapi istiqomah gak pernah ditinggal. Walaupun cuma sholat 5 rakaat ya, 2 salam 3 witir, tapi gak pernah ditinggal. Walaupun sedekahnya tiap hari Jumat masukkan kotak masjid 20.000, tapi gak pernah ditinggal sepanjang hidupnya. Setiap hari Jumat dia selalu sisihkan rezekinya 20.000 masukkan kotak masjid. Setiap hari Jumat itu. Hitungannya kan nggak banyak, tapi lumin tuh nggak pernah ditinggal ya. Daripada 1 juta, setelah itu nggak pernah sedekah lagi. Ya, lebih baik 20.000 tapi terus. Ya, terserah. Punya amalan yang sudah dilazimi apa, jaga. Walaupun sedikit tadi. Ya, nah, gitu Bapak Ibu ya, lazimi. Istiqomah itu amalannya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim malaika alla taqafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengucapkan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah di atas Tuhan itu, tidak pindah Tuhan sampai mati, maka akan turun kepadanya malaikat. Malaikat berkata agar kau tidak usah takut, agar kau tidak usah sedih, bergembiralah kau dengan surga yang Allah janjikan kepada kalian, wahai orang-orang yang istiqomah di atas tauhid. Nah, itu Bapak Ibu, dalam kita berusaha untuk menjaga atau melazimi amal-amal yang sudah kita miliki. Ya, usahakan untuk istiqomah tadi walaupun sedikit. Syukur-syukur banyak istiqomah, syukur-syukur ya. Ya, hadis selanjutnya. Ani Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi jahannam yawma idzin laha sad'una alfa zimamin ma kulli zimamin sad'una alfa malakin yajurrunaha rawahu Muslimun. Nabi memberikan kabar kepada kita semua yu'ta bi jahannam, kelak akan didatangkan neraka jahanam yauma idzin di hari itu, yaitu di hari kiamat. Jadi besok di hari kiamat jahanam akan didatangkan. Dalam surah apa itu Al-Burud, waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Tatkala kami datangkan neraka jahanam di hari kiamat. Ya. Maka tatkala itu orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang zalim
ketika itu langsung ingat seluruh perbuatan-perbuatan yang dulu pernah diperbuat di dunia. Karena dasarnya neraka jahanam, sehingga mampu membuka seluruh perbuatan-perbuatan dulu di dunia. Namun kata Allah Bapak Ibu, ingat dikala itu enggak ada manfaatnya. Bukan manfaat pun. Kecuali mereka hanya bisa berkata, ya laitani qaddamtu li hayati. Duhai kiranya dulu aku di dunia beramal yang salih untuk kehidupanku sekarang ini. Cuma nyesel. Ya laitani, wahai kiranya dulu aku di dunia itu beramal salih untuk kehidupanku yang sekarang ini. Gitu. Jadi hanya bisa menyesal. Kenapa mereka langsung tadakur Bapak Ibu? Karena kengerian neraka jahanam. Sehingga mampu membongkar seluruh apa-apa yang dia telah perbuat dulu yang dia sudah lupa. Tapi karena kengerian neraka jahanam mampu membuka seluruh perbuatan-perbuatan yang dulu pernah diperbuat di dunia. Namun tadi kata Allah apa? Ingat dikala itu tidak ada manfaat. Nah di sini Nabi menyebutkan, ceritakan tentang sifat jahanam di hadis ini. Nabi kita berkata, akan didatangkan neraka jahanam pada hari kiamat memiliki sada'una alfa zimam, memiliki 70.000. Sada'un 70 alfa 1000, 70.000 zimam tali. Ma'akuli zimamim, setiap satu tali sada'una alfa malak yang menggeret, yang menarik 70.000 malaikat. Ya jurunaha, yang menyeretnya, satu talinya. Saya ulang ya, talinya 70.000, gitu. Talinya itu 70.000. Satu talinya yang menyeret itu 70.000 malaikat. Berarti 70 malaikat kali 70.000 malaikat. Menghitung. Nah itu saking dahsyatnya dan besarnya jahanam. Saking gede ini neraka jahanam. Makanya jahanam besok itu minta teriak-teriak, hal min mazid, kata niku. Allah masih ada tambahan enggak? Gitu jawabannya. Teriak-teriak minta tambahan. Ya, wa naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid, kata Allah ya. Dan kami berkata kepada neraka jahanam, apakah kau sudah penuh jahanam? Apa jahanam jawab, hal min mazid, ya Allah, apa masih ada tambahan? Nah, ini orang-orang kafir belum. Teriak terus. Ada tambahan ya Allah, munafikin belum. Mudah tambahan ya Allah, musyrikin belum. Masih teriak terus, masih ada tambahan ya Allah. Wong Islam belum loh, wong Islam mlebu ya. Wong Islam sing akhlake elek-elek niku. Wong Islam sing akhlake elek-elek niku lho. Wong Islam yang seneng dolimi saudarane, nyaci maki, gibah, namimah. Lah niku sing akhlake mboten sae. Lamun menika pun ngatos dados tiyang Islam sing akhlake mboten sae. Sebab akhlak yang buruk itu bisa menyebabkan orang Islam masuk neraka. Dalile nopo? Dalile seorang sahabat matur dumateng Nabi, "Ya Rasulullah, kula menika nggadahi tangga. Tangga kula niku wadon Rasulullah, wedok, mak-mak." Niku yang dalu Rasulullah niku tahajud, masyaallah. Yang siang puasa sunnah, masyaallah. Ningon niku lambene ember. Niku lisannya sangat jahat ya Rasulullah, tajam banget lisannya, lambin itu landep banget yang ngomong niku nyelekit hati. Nah gitu niku apa jawab Nabi? Mahaluha ya Rasulullah, bagaimana keadaan perempuan ini nanti di akhirat ya Rasulullah? Nabi katakan apa? La khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan baginya, dia akan masuk neraka. Oh, padahal sholat malam, tahajud ini, puasa sunnah, puasa malamnya, puasa sunahnya, sholat malamnya minjing entek, ngimbayar, nginubus dosa-dosanipun yang ingkang dulu di dunia dia sakiti dengan lisannya. Akhirnya pahala puasa entek, pahala sholat entek, terus yang didolimi masih ada menuntut haknya. Akhirnya dia sudah nggak punya kebaikan lagi untuk nyaur hutang, sehingga dosa orang yang didolimi dipikulkan kepadanya. Makanya Nabi tadi mengatakan apa? Tidak ada kebaikan begitu atas pun entek, apalagi dan dia masuk neraka karena dia masih nanggung dosa orang-orang yang disakiti dulu dengan lisannya. Tuh niki yang muslim ya,
tapi lisane mboten sae. Ya. Rasulullah juga bersabda di hadis Sahih Bukhari, "Innal abda la yatakallamu bil kalima ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nar ba'da bainal masyriqi wal maghribi." Sungguh ada seorang hamba yang dia berkata dengan satu perkataan, namun dia tidak pedulikan ucapannya itu, perkataannya itu menyakiti orang kah, mendolimi orang kah, mitnah orang kah, asal dia bicara, ternyata kan sebab itu dia diseret ke neraka sejauh antara barat dan timur. Lagi masalah lisan. Allah juga berfirman dalam surah Al-Mudatsir, "Masalah kaum fis sakar." Kenapa Anda masuk neraka sakar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu tidak salat dan kami juga tidak memberikan makan kepada orang-orang fakir. Wa kunna nakhudhu ma'al qaidin, dan kami dulu suka bicara jelek bersama orang-orang yang suka bicara jelek. Nah, ya. Nah, karena itulah Bapak Ibu, ya supados kula panjenengan sedaya mboten usah mampir ke jahanam, jadilah orang Islam yang baik, akhlaknya kuat, akidahnya, tauhidnya mantap, akhlaknya karimah. Akhlak itu napa? Akhlak itu nggih kathah, akhlak kepada tonggo tepare, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada istri, kalau suami, istri kepada suami, suami istri kepada anak-anaknya, kepada pokoknya banyak. Bicara yang jujur, yang amanah, tidak suka khianat, tidak suka ingkar janji, itu akhlak yang baik. Ya. Nah, supados mlebet swarga, mboten sah mampir neraka. Nah, jadi ayat hadis ini jelas menunjukkan bagaimana dahsyatnya neraka jahanam. Nah, terus teriak-teriak, kapan berhentinya dia dari teriak? Ketika Allah sudah memasukkan kakinya. Nanti ketika jahanam kan mengatakan, hal mimajibut, teriak terus, apakah masih ada tambahan? Terus, ya. Akhirnya Allah masukkan kakinya, baru jahanam mengatakan, kot, cukup ya Allah, cukup ya Allah, cukup ya Allah. Baru diam. Kalau enggak begitu kan, dia akan teriak-teriak terus, minta tambahan. Neraka jahanam itu neraka yang paling bawah. Itulah nerakanya para munafikin. Ya. Ya, juga tadi ada orang Islam yang harus mampir ke jahanam. Cuma kalau orang Islam tidak kekal Bapak Ibu. Satu saat ketika sudah bersih dosanya, maka dia akan dikeluarkan dari neraka jahanam. Ya. Maka disebut dengan jahannamiyun, ya, para mantan-mantan penghuni neraka jahanam. Ya. Setelah menyelesaikan penyiksaan sesuai dengan dosa-dosa mereka, maka mereka tidak kekal karena mereka punya iman, ya, punya tauhid, ya, sehingga ketauhidannya itu menjadikan dia tidak bisa kekal dalam neraka. Tapi orang-orang munafik, orang-orang kafir dan munafikin, mereka kekal di dalam neraka. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, Yahudi dan Nasara, dan orang-orang musyrik di nari jahanam, mereka di dalam neraka jahanam, kekal abadi mereka selama-lamanya, dan mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Tapi orang beriman tidak ada yang kekal. Artinya semua umat Nabi Muhammad yang beriman semuanya akan masuk jannah. Cuma tadi masuk jannahnya umat Nabi Muhammad itu berbeda-beda. Nanti kita bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku nanti akan masuk surga semuanya kecuali yang tidak mau, yang enggan. Kemudian sahabat bertanya, "Waman ya aba ya Rasulullah?" Siapa yang enggan masuk surga itu Rasulullah? Ajeng Nabi ketika, "Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba." Siapa yang mentaatiku pasti masuk surga, dan siapa yang durhaka kepadaku dialah yang tidak mau masuk surga. Tapi umat Nabi Muhammad kelak semua akan masuk surga. Ya. Hadis selanjutnya, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna fil jannati la syajaratan yasiru ar-raqibu al-jawada al-mudammar as-sari mi'ata sanah ma yaqta'uha, muttafaqun alaih. Ini masih berkaitan dengan surga. Nabi memberikan kabar gembira, sesungguhnya di surga itu sungguh ada pohon syajarah yang yasiru ar-raqibu al-jawad al-mudammar syari', ya, yaitu pohon di surga itu
ketika ada seorang penaik kuda, Jawa tuh kuda yang kencang larinya, mudhammar kuda pilihan yang larinya sangat kencang ya. Maka ada satu pohon yang di atas pohon itu ada seorang laki-laki yang naik kuda, kudanya kuda pilihan yang paling kencang larinya. Selama atas sana, selama 100 tahun tidak pernah sampai ke ujungnya, nggak pernah memutusnya. Saking gede ini apa? Pohon ini, saking gede ini pohon, saking gede swarga ini pun Allah. Itu pohon itu. Jadi ada pohon di surga itu. Kalau ada orang naik kuda di atas pohon itu, kudanya bukan kuda kacangan, ya, kuda pilihan, kuda balap sing paling kenceng larinya, dan itu lari di atas pohon selama 100 tahun nggak pernah ketemu ujung pohonnya. Oh, itu saking gede ini wit ini, oke. Nah, meneh swarga nih, meneh sungai-sungai nih, waduh, pohon ini ngoten iki. Ya, nah, ini menunjukkan bagaimana indahnya dan luasnya surga Allah Subhanahu wa taala, seluas langit dan bumi. Ya. Ya, nanti semoga kita bisa ketemu Bapak Ibu ya. Semoga saya RT malih ya. Yen mboten ketemu mang goleki. Nggih, memang enten dalile niku. Dene niku tiang-tiang saleh niku pun mlebu swarga niku sing pertama kali digoleki koncone, Pak. Mboten goleki bidadari kok. Mboten goleki bidadari. Di bidadari mboten sing digoleki koncone. Ora ketemu, tanya sama Allah, ya Rabbi, aina ihwanuna alladzina yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana? Ya Allah, mana temanku yang dulu sholat bersamaku, yang dulu puasa bareng bersamaku, dulu sholat satu masjid. Lima da'alqaltahu finna, kenapa mereka kau masukkan ke neraka? Dikenakan syafaat sama semuanya. Kemudian Allah katakan, idhabu, kau pergi ke neraka, kau cari temanmu yang mengucapkan la ilaha illallah dia. Diberi syafaat, dicari ke neraka, dia nggak panas tapi ketemu ngapain kamu di sini? Di syafaat temannya, Pak. Masya Allah, tarik kan, diajak ke surga. Gimana kan gani ngaji dong? Iya lah, kan ngaji ngantuk terus aku kurang paham. Makanya ngaji dong ngantuk, kena ke surga langsung, mantap mampir. Ngapa kok nggak mampir? Ini kan ngaji bareng. Iya, ini ngaji sering turun ngaji. Paham kan orang ustadznya rakyat toh. Nah, ibu-ibu kan rakyat ustadz itu langsung ini. Aku akhirnya ke arah paham, makanya tarik. Ya, masya Allah. Artinya apa? Teman-teman yang soleh itu akan bisa memberi kita syafaat. Teman-teman kita akan bisa memberikan kita nggak jadi masuk neraka, ditolong, dicari. Masya Allah ya. Nah, maka besok mencari, Bapak cari saya, mana Bu Edit dulu belajar bareng sama saya, cari. Ya. Ibnu Jauzi rahimahullah taala, seorang imam besar, ketika beliau menjelaskan hadis tadi yang saya baca tadi, setelah itu beliau berkata kepada para murid-muridnya, wahai murid-muridku, sambil menangis beliau bicaranya tadi. Kalau saya nggak bisa ya, karena kerasnya hati saya. Kalau beliau sambil menangis, besok kalau kalian semua nggak dapat ya aku, carilah aku, sambil menangis dia, terseduh-seduh. Ya, karena ya apa terharu dalam menyampaikan ya, carilah aku ya. Kalau nggak ketemu aku di surga, carilah aku ya. Padahal dia seorang yang luar biasa. Ya, intinya ini surga lah segala kenikmatan, tapi tetap Bapak Ibu, surga itu barang dagangan Allah sing boten murahan. Ya. Barang dagangan Allah ingkang paling larang niku swarganipun Allah. Niku dagangan sing paling mahal. Rasulullah ketika ala inna silatallahi yal ghaliyah, ala inna silatallahi yal jannah. Tapi kita berkata ketahuilah, sesungguhnya barang dagangan Allah itu ghaliyah, mahal, larang. Dan ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah yang mahal itulah surga. Apa sih menapa? Untuk bisa mendapatkan kedah sungguh-sungguh estu nggih tenanan. Boten saged nggih samben surga niku, Pak. Boten saged. Kedah mujahadah, kedah estu ngaji nggih tenanan, gitu. Salat niku nggih tenanan, nggih. Apa bacane kok nggih sungguh-sungguh semua. Ya, itu baru akan diberi oleh Allah jalan kemudian ke sana.
Lihatlah bagaimana kebiasaan para nabi dan para rasul. Ya, innahum yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashiin. Allah ngendika mensifatkan orang-orang saleh. Mereka orang-orang yang bersegera dalam kebaikan dan mereka orang-orang yang ketika berdoa penuh dengan harapan dan cemas dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Lihat, khusyuk. Asal kita Bapak Ibu, asal orang beriman itu tenanan, asalnya khusyuk. Sungguh-sungguh. Tapi juga boleh canda, boleh. Boleh, tapi itu bukan asal. Ya. Sekedar garam dalam bumbu masakan. Boleh, ojo kenceng terus nggih boten lain. Canda nggih boleh, guyon nggih boleh. Tapi niku boten asal. Asalipun sungguh-sungguh. Tapi tidak kemudian dilarang canda, nggih boleh mau. Tapi boten setiap hari canda, terus gojek, terus celelean, terus niku boten. Bahkan Nabi sampun paring wasiat ya wala tuksiru dhahik fa inna kasratan dhahik tumitu al-qalba. Kau jangan banyak tawa karena banyak tawa itu akan mematikan hati. Tawa boleh, tapi jangan tawa-tawa terus. Nanti hatinya jadi mati, sulit khusyuk nanti. Karena tertawa terus ya. Sehingga diajak khusyuk nggak bisa. Maka kata Nabi, wala tuksiru dhahik fa inna kasratan dhahik tumitu al-qalba. Kau jangan banyak tertawa karena banyak tertawa itu akan mematikan. Tapi canda boleh. So, Nabi juga nate bercanda. Nah, Nabi juga nggak tegang-tegang terus. Tapi tadi Bapak, asal kita adalah serius ngajinya, serius semua. Serius surga itu betul-betul didapat dengan mujahadah, dengan kesungguhan. Makanya oleh Allah ditaruh di atas. Ya. Ya, fil ilin, di tempat yang tinggi. Kenapa tinggi? Untuk mendapatkannya naik itu butuh apa? Butuh power, kekuatan. Dua, butuh kesabaran. Kuat ini sabar genji dulu. Kuat jadi kok orang teko-teko puncak, orang naik gunung ya, gunungnya terjal sekali. Orangnya kuat Pak, tapi rasa sabaran malah gunung teko-teko sabar jatuh juga. Maka butuh kekuatan, butuh kesabaran, butuh mental untuk sampai ke atas. Nah, surga itu ditaruh di tempat yang tinggi. Untuk mendapatkannya butuh kekuatan, nggak bisa sampingan. Tapi kalau neraka, sijin ditaruh di bawah, tinggal nyemplung, buatan nasah butuh kekuatan, tinggal ambil ya. Tinggal ambil, nggak usah butuh kekuatan di bawah. Makanya jalannya lancar masuk neraka itu. Tapi kalau masuk surga, jalannya berat, harus mendaki. Ya harus mengalahkan hawa nafsu, ya mengalahkan hawa nafsu, mengalahkan syaitan, ya baru bisa sampai ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau neraka justru mengikuti hawa nafsu. Rasulullah bersabda, wa khufatil jannah bil makarih wa khufatin nar bisyahwat. Jalan ke neraka surga itu diitari dengan hal yang makruh yang jiwa-jiwa itu enggak suka. Ya, tapi itulah jalan ke surga. Namun jalan ke neraka ditari dengan hal yang syahwat, yang hawa nafsu cocok. Makanya masuk neraka itu gampang. Ikuti hawa nafsu, dijamin lancar jaya masuk neraka. Tapi kendalikanlah nafsumu, kau akan pasti masuk surga. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada keagungan Tuhannya, kemudian dia mengendalikan hawa nafsunya, maka surgalah sebagai tempat kembalinya. Ya. Satu lagi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi innahu la yasma'u khafqa ni'alihim idzan salafu rawahu Muslim. Nabi mengkabarkan Bapak Ibu kepada kita semua, innal mayyit, sesungguhnya mayit itu idza wudi'a, ketika telah diletakkan di kuburnya, sudah ditanam, innahu la yasma', maka dia akan mendengar khafqa ni'alihim, derap sendal orang-orang yang takziah di atasnya, derap langkah sendal orang-orang yang takziah insarafa ketika pulang. Jadi mayit itu ketika sudah diletakkan ya di dalam kubur, nah si mayit di dalam kubur itu
mendengar derap terompah sandal atau sepatu orang-orang yang keluar atau meninggalkan kuburnya. Umum. Ini kabar ya dari Nabi. Ya. Tapi tidak usah dijadikan sebagai dalil untuk kemudian wawancara kepada mayit. Dalil, oh mayit dulu, percaya omongan. Kan ada orang yang ngecak omongan mayit, lah. Tidak pernah ada dalilnya. Tapi disunahkan di situ ketika mengkubur saudara kita mengistighfarkan. Karena apa? Karena istighfar itu yang sangat dibutuhkan mayit, Bapak Ibu. Nanti ketika sudah mengkubur, biasanya beliau duduk dengan para sahabatnya. Dia kasih tausiah kadang gitu ya. Beliau mengatakan, "Istaghfiru li akhikum wa tasbita fa innahul an yus'al." Mintakanlah ampunan untuk saudaramu ini dan kekuatan lisan karena sekarang dia akan ditanya. Ini dua permintaannya. Pertama, doakan ya agar dapat ampunan. Yang kedua, doakan agar dia diberikan kekuatan lisan untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Jadi itu yang paling dibutuhkan mayit, istighfar. Ya. Dan apa? Doa as-sabat, diberikan kekokohan lisan untuk menjawab pertanyaan mungkar nakir. So, ini berat Bapak, namanya fitnah ya. Bagaimana kalau kita sedikit mau merenung ya, kita dikubur sendiri ya. Kedatangan makhluk yang kita belum pernah melihat sama sekali. Makhluk itu malaikat dari bangsa malaikat, bukan dari bangsa manusia. Dan malaikat itu bukan malaikat yang diutus oleh Allah untuk memberikan kabar gembira, tapi untuk menguji, untuk memfitnah. Makanya wajah yang disebutkan Nabi malaikat bukan lagi itu adalah azwat wa azraq. Wajahnya itu hitam, kebiru-biruan. Sambil membawa mitraqah. Mitraqah itu palu atau godam. Bawa palu kayaknya. Dan palunya malaikat mungkar nakir itu kata Nabi kalau dipukulkan ke gunung Uhud akan hancur berkeping-keping. Coba mungkin jangankan menjawab ya, baru melihat wajah keduanya sudah kengerian. Makanya butuh apa? As-sabat. Kekokohan lisan. Beni lisan kula panjenengan dipun kokohaken teguhaken sehingga saged jawab. Lah pripun supados saged kokoh iman Bapak Ibu. Hanya iman yang menjadikan Allah akan nolong kita dalam al-surah Ibrahim Allah beriman. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan, mengokohkan lisannya orang-orang beriman di kehidupan dunia dengan la ilaha illallah dan di kehidupan di akhirat. Akhirat dimaksudnya itu adalah alam kubur. Itu sakit jawab. Aman kenapa? Allah yang mengokohkan lisan kita. Sakit jawab. Man nabi man rabbuka? Kita jawab Rabbi Allah. Wa man nabiyuka? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma dinuka? Dinil Islam. Dulu saya ingat sedikit Pak, waktu saya masih awal-awal ngaji Masjid Al-Kausar. Dulu ada di situ ada Ustaz Faiz ya kalian. Seusia saya masih muda, masih belajar. Nah, di situ ada yang ngaji, ada orang sudah sepuh. Ya. Sepuh banget. Itu ya. Ketika menjelaskan hadis tadi yang saya sebutkan, selesai pengajian Mbah Yul tanya, "Pak Ustaz, lah kula mboten saged bahasa Arab niku mengke kula jawabe pripun ngatane. Ya, masalah ya. Sebab kan pertanyaan bahasa Arab. Kula mboten saged bahasa Arab. Ya tadi itu dijawab kalau Bapak iman ya. Kalau Mbah iman, insyaallah niku Allah akan yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabit. Allah ingkang neguhaken lisan panjenengan Mbah. Sing penting Mbah iman. Paham ya Pak? Iman. Ora perlu terus dari bahasa Arab betul. Ya. Insyaallah saking jawab panjenengan. Kok iso ya? Lah niku lah iman niku ngoten niku. Allah ingkang neguhaken lisan kula panjenengan. Sedaya. Ning wong Arab pinter bahasa Arab yang mboten iman nggih. Betul. Orang Arab dia, orang fasih kan bahasa Arab. Tapi yang mboten iman ditanya oleh malaikat mungkin jawabnya apa?
Hahu. La adri samituna saya kuruna syai'an fakutuhu. Aku nggak ngerti, aku nggak tahu gitu. Aku dengar manusia berucap sesuatu, aku ikut-ikut sajalah gitu jawabnya. Membebek, membiu, maka diajarlah dia di alam kubur. Jadi teman-teman Bapak Ibu, ampun ajrih. Yang penting iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada rukun iman yang benar. Semoga dengan iman panjenengan sedaya binjing melalui alam kubur, bosan binjing sebentar lagi. Ya Pak. Sebentar lagi, Pak. Ini kan pun umur ini. Kalau niku mau 57, kali 3 tahun, niku yang komplit nih. Wa a'malu ummati baina sitin ila sab'i mi'ah sana ila wa aqalluhum an yajudu dzalik. Umur-umur umatku itu berkisar 60 sampai 70. Ada yang lebih kata beliau, tapi dikit. Ada 73, ada 75, ada. Kadang-kadang sekitar sampai 70. Yang jenengan sakniki mau sekitar, mlebu bapak kematian. Ijik touring wae mancing wae, mancing ngoten apa-apa iki. Nggih, asing penting aja bendina mancing, Pak. Mancing cari nafkah ya ora apa-apa to. Nggih ngajine disregepi, salate disregepi ya, Pak. Ditambah ngajine, tambah sregepi, sedekahe tambah katang ngene nggih. Nah, ini kan pun umur-umur niku dikire khusus sing sering kula sampaikan dikir tambahi kata, dikir tuh amal sing paling enteng ning duwite kata niku dikir ya ta. Amalnya paling gampang subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha Allahu akbar niku paling gede banget niku. Padahal modal dikir mau nggih, kata-kata dikir sing sepo-sepo dianjurkan banyak di dikir sambil jalan ngono-ngono. Astagfirullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pas la ilallah kesandung bluk mati. La ilaha illallah. Dakhalal jannah ya man mata fi akhir kalami. La ilaha illallah. Dakhalal jannah. Siapa yang di akhir hidupnya ucapan terakhirnya la ilallah masuk surga. Zikir tadi la ilallah kesandung mati masuk surga. Kan la ilaha illallah duduk itu kesandung mati. Kan berarti kalimat terakhir apa? La ilaha illallah. Ning benten la ilaha kalau asem itu mati ya, berarti asem boleh. La ilaha bagus berkesandung asem gila mati ya. Kalimat terakhirnya asem. Bapak nanti sampai sini dulu mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.